kemudian ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. 40 meter bawah laut, ya Allah Akbar. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung Asti ke channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu Asti dengan subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa sebelum Asti mula, Asti ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang tengok video Asti kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang takkan pernah putus-putusnya, diberikan kesihatan yang baik buat kalian, dimakbulkan setiap doa dan impian, dan semoga Allah sentiasa melindungi saudara-saudara kita di Palestina, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Azna react satu lagi video daripada channel Studio Langit. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita ingin melihat inilah fakta projek pembangunan jalan tol bawah laut Indonesia. Okey, apa kabar ya projek itu? Ingin cari tahu infonya? Yuk, ikut Azna react, yuk. Okey, dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Halo Studio Lovers, setelah melakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas untuk para pejabat ibu kota negara atau IKN, serta berbagai fasilitas lain, Presiden Jokowi juga tengah merencanakan pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN. Tol yang terpisah oleh Teluk Balikpapan ini kabarnya nih akan menggunakan teknologi modern dan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Lantas, kira-kira seperti apakah perkembangan proyek tol bawah laut ini di era Presiden Jokowi yang satu ini? Nah, berikut ini 5 fakta pembangunan proyek tol bawah laut IKN yang diklaim akan menjadi tol terdalam di dunia. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Awal dicanangkan. Tol bawah laut Studio ya. Lovers, tol bawah laut IKN pertama kali terbuat ke publik pada Januari 2022 lalu. Nantinya proyek kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, yaitu di sepanjang tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN 18,2 km yang akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 30 menit dari Balikpapan ke IKN. Proyek ini secara jelasnya akan menggunakan teknologi immersive tunnel, yakni berbentuk seperti terowongan yang dibagi menjadi beberapa bagian sepanjang 1,5 km dan lebar 22 meter. Kemudian ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. 40 meter bawah laut, ya Allah Akbar, dalamnya. Tahapan pembangunan. Oke, kita tengok progresnya. Usai pertama kali dicanangkan, pemerintah langsung bergerak cepat. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses studi kelayakan. Setelah itu akan dilakukan basic engineering design oleh Bina Marga Indonesia, dibantu dengan para tenaga ahli dari Belanda dan Korea Selatan. Jika tahapan-tahapan tersebut telah selesai, barulah pembangunan fisik proyek ini dilakukan dengan perkiraan dimulai pada tahun 2024. Berarti tahun ini nih. Anggaran. Proyek tol bawah laut ini dikabarkan akan menelan dana yang tidak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawijaya menyebutkan untuk 1 km tol saja nih akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah. 4 triliun. Jadi jika secara keseluruhan proyek ini akan menelan anggaran sebesar 6 triliun rupiah atau 4,5 triliun rupiah untuk 1 kilometernya. Hanya ada 6 di dunia. Di dunia hanya terdapat 6 negara yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya Uni Emirat Arab, Denmark, Norwegia, China, Australia, dan Singapura. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, itu berarti bisa dikatakan mampu sejajar dengan negara-negara maju tersebut.
Pastinya kan. Lebih murah dari terowongan darat. Oh iya. Menariknya nih, tol bawah laut IKN ini lebih murah bila dibandingkan terowongan darat tol Sumbar yang dibangun oleh investor Jepang. Sebagaimana diketahui, terowongan tol Sumbar merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh Pangkalan. Terowongan ini akan menembus perut Bukit Barisan dan menggunakan dua metode, yakni metode New Australian Tunnel Methods atau NITM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Ternyata tol bawah laut tuh lebih murah. Oke, lovers, itu Cost-nya, informasi tentang biayanya. pembangunan proyek tol bawah laut Indonesia. Nah, itu dia proyek mega yang sedang dijalankan, katanya bakal memulai 2024, iaitu pembangunan jalan tol bawah laut di Indonesia dari Balikpapan akan menghubungkan ke IKN dan menjadikan ianya sebagai yang menggunakan teknologi moden dan akan menjadi tol bawah laut pertama Indonesia. Dan sekiranya ini terlaksana, maka Indonesia akan menjadi negara ke-6 yang memiliki tol bawah laut. Ya, bukan mudah sebenarnya ingin membina tol bawah laut, dan ternyata jika ini terlaksana, pastinya harus berbangga Indonesia berada sebaris dengan negara-negara maju yang lain. Sukses selalu buat Indonesia dan semoga pembangunan jalan tol bawah laut ini yang menghubungkan antara Teluk Balikpapan ke IKN ini berjalan dengan lancar, dan segalanya itu tiada yang mustahil ya kan di dunia ini, dan kita lanjutkan sehingga sukses seperti mana yang telah dilakarkan atau yang digambarkan oleh Presiden. Kita tahu ini adalah idea asal ataupun tim Pak Jokowi, dan kita mendoakan agar Presiden yang seterusnya melanjutkan usaha ini agar ianya terus sukses dan memberikan pulangan yang baik buat rakyat Indonesia seluruhnya. Sampai di sini video rasional untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Dadah.